Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas probabilitas dan statistik mahasiswa semester 2 program studi teknik elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini kita masuk di pendahuluan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu apa itu definisi dari statistika. Kemudian yang kedua, mengapa perlu mempelajari statistik dan apa saja langkah-langkah atau metode dalam statistika. Kemudian yang ketiga, dua fokus bahasan dari statistika modern, yaitu statistika deskriptif dan inferensi. Mungkin di bangku sekolah dulu kita sudah pernah belajar tentang menghitung rata-rata, median. Nah, ini merupakan statistika deskriptif. Kemudian yang selanjutnya itu konsep dasar. Apa itu unit, populasi, statistical population, variabel, dan sampel. Baik, yang pertama kita mulai dengan apa itu statistika. Apa definisi dari statistika? Statistika adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi. Ini merupakan bagian dari keilmuan statistik. Jadi statistika segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data numerik itu merupakan bagian dari keilmuan statistik. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan data, kemudian analisis data, interpretasi data, menghitung karakteristik, mengambil kesimpulan, dan sampai pada mengambil keputusan. Nah, ini semua merupakan bagian atau metode yang kita pakai dalam statistika. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan interpretasi data numerik merupakan bagian dari keilmuan statistik. Sekarang, apa sih bedanya statistik sama statistika? Kalau statistik merupakan kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah tertentu. Ini biasanya bisa disusun atau disajikan, bisa dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau bentuk lainnya. Tujuannya adalah agar mudah dipahami. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Selanjutnya, mengapa kita mempelajari statistika? Karena hasil jawaban atau kesimpulan yang dihasilkan secara statistik dapat membantu kita untuk mengambil keputusan.
Jadi hasil atau jawaban atau kesimpulan yang diperoleh secara statistik dapat membantu kita mengambil keputusan yang mana biasanya keputusan ini memiliki value atau harga yang mahal. Mahal di sini artinya bisa hemat sumber daya atau keputusan yang bisa menghasilkan profit. Atau kalau misalnya dalam bidang elektronik, misalnya salah satu aplikasinya adalah mengambil keputusan dalam bidang manufaktur. Misalnya kalau dalam bidang elektronik ya, dalam bidang elektronik aplikasinya ini adalah dalam bidang manufaktur. Misalnya kira-kira treatment apa yang paling sesuai atau faktor apa saja yang bisa membuat alat yang kita produksi itu menjadi lebih awet, misalnya lebih awet atau jauh lebih berfungsi. Jadi ini salah satu contoh aplikasinya dalam bidang elektronika. Atau saya ambil contoh penelitian saya. Jadi tahun lalu saya meneliti tentang AWS, Automatic Weather System. Itu membuat automatic weather system. Nah, dengan alat ini maka saya bisa mendapatkan data kecepatan angin. Jadi alat ini bisa digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dan rencananya itu ke depan saya akan buat atau pasang di beberapa lokasi, misalnya di daerah pegunungan, kemudian di daerah pesisir ataupun di tempat lainnya. Nah, apa manfaat dari data tersebut? Jadi ketika misalnya saya atau orang lain ataupun misalnya pemerintah ingin membangun suatu pembangkit listrik tenaga angin, misalnya bangun kincir angin, maka data tersebut bisa dimanfaatkan. Jadi bisa memanfaatkan data tersebut untuk menentukan di mana lokasi yang paling cocok untuk membangun PLTB, yaitu di daerah yang memiliki kecepatan angin paling tinggi. Kecepatan angin paling tinggi. Nah, ini salah satu statistik. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Itu langkah-langkah apa saja atau metode-metode apa saja yang perlu kita lakukan dalam statistika. Jadi saya ambil contoh penelitian saya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data kecepatan angin. Data kecepatan angin di beberapa lokasi. Kemudian yang kedua itu
membuat rencana. Jadi yang pertama saya menentukan tujuan dulu, kemudian yang kedua membuat rencana. Rencanakan data apa yang harus dikumpulkan. Jadi rencanakan data apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan. Nah, dari penelitian saya ini data yang harus saya kumpulkan yaitu yang pertama kecepatan angin, kemudian lokasinya di mana dan waktu. Jadi saat membuat rencana ini ada yang namanya verifikasi dan validasi. Verifikasi, kemudian yang kedua validasi. Verifikasi di sini memastikan bahwa datanya benar, Kemudian yang kedua validasi. Validasi itu apakah ini valid? Apakah ini valid untuk menjawab tujuan? Kemudian langkah selanjutnya yaitu metode statistik. Aplikasikan metode statistik yang sesuai. Jadi metode statistik ada banyak, tinggal disesuaikan dengan metode apa kira-kira yang sesuai. Misalnya, jadi bisa saja mungkin data yang kita ambil itu sudah benar, tapi metode yang kita gunakan itu tidak sesuai. Jadi harus jelas ya untuk apa saya mengumpulkan data dan apa yang harus saya kumpulkan, kemudian gimana cara mengumpulkan data tersebut, dan setelah datanya terkumpul itu metode apa yang harus kita gunakan untuk mengolah datanya. Selanjutnya itu interpretasi hasil dan mengambil kesimpulan. Jadi begitu analisa datanya sudah keluar, tinggal diinterpretasikan hasilnya itu seperti apa, kemudian kita mengambil kesimpulan dan keputusan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke statistika modern. Statistika modern seperti tadi saya singgung sedikit, ada dua fokus bahasan yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif adalah keilmuan atau teknik statistik yang paling awal kita pelajari. Mungkin ya seperti yang saya singgung tadi, kita di bangku sekolah dulu sudah pernah belajar bagaimana cara menghitung rata-rata, kemudian cara mencari median. Jadi deskriptif ini dia tidak mengambil kesimpulan, tapi hanya menyajikan data. Misalnya nih ya. Jadi dia hanya menyajikan data dan tidak mengambil kesimpulan. Nah, sedangkan inferensi ini adalah peramalan atau prediksi dan penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya. Peramalan di sini berdasarkan sampelnya. Jadi kalau pada data deskriptif itu dia sebatas menyajikan data, sedangkan pada statistika inferensi di sini dia bisa menarik kesimpulan gitu. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh. Catatan kelulusan masuk Unimus
masuk Unimus selama 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa 72% di antara pendaftar lulus, dinyatakan lulus. Jadi contohnya misalnya catatan kelulusan masuk Unimus selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa 72% dari pendaftar itu lulus. Nah, nilai numerik 72% ini adalah bentuk statistika deskriptif. Kemudian jika berdasarkan data ini, kemudian ada seorang pendaftar yang menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus masuk Unimus adalah lebih dari 70%, maka ini masuk ke inferensia. Jadi ini merupakan statistika inferensi. Jadi orang tersebut telah melakukan inferensi statistika yang tentu saja sifatnya ini tidak pasti. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa peluang dirinya akan lulus masuk Unimus adalah lebih dari 70%. Ini yang di atas deskriptif, sedangkan ini adalah inferensi. Jadi pada statistika deskriptif dia hanya sebatas menyajikan data, sedangkan pada statistika inferensi dia bisa menarik kesimpulan. Sekarang kita masuk ke statistika teknik. Aplikasi statistika dalam bidang teknik. Yang pertama itu desain eksperimen. Mempelajari faktor apa yang berpengaruh pada suatu fenomena keteknikan, analisis error dan noise. Jadi desain eksperimen ini sangat penting dalam bidang teknik. Jadi ketika kita mendesain suatu eksperimen, ada faktor yang tetap dan ada faktor yang berubah. Nah, statistik ini kita bisa tahu seberapa kuat misalnya faktor A ini berpengaruh pada hasil akhirnya. Kemudian yang selanjutnya itu desain probabilistik. Jadi suatu sistem itu pasti mendapatkan pengaruh dari banyak faktor, dan faktor itu biasanya itu bersifat random. Jadi pada desain probabilistik itu menggunakan variabel random dalam mendesain suatu sistem. Kemudian yang berikutnya itu manajemen risiko, mengetahui risiko dari suatu desain elektronika. Nah, kita harus tahu berapa peluang sesuatu itu mengandung risiko. Jadi ketika kita mendesain sesuatu, maka kita bisa memprediksi seberapa risiko desain yang kita buat tersebut. Apakah bisa bertahan atau cukup bisa untuk menjawab fungsinya. Jadi manajemen risiko ini bukan cuma di dalam bidang keteknikan ya. Di bidang lain pun ini merupakan hal yang sangat penting. Kemudian yang keempat yaitu quality improvement. Data statistik dapat membantu meningkatkan kualitas proses manufaktur. Jadi pada saat kita membuat sesuatu atau memproduksi alat elektronika lah misalnya, kemudian setelah diproduksi maka akan dilakukan quality control
Nah, setelah dilakukan quality control, maka kita akan memiliki data. Nah, data itu kemudian bisa kita uji. Kemudian setelah datanya itu kita uji, selanjutnya pada proses manufaktur yang berikutnya, maka kita bisa memodifikasi prosesnya misalnya, atau kita membuat misalnya prosesnya itu lebih aman, atau desainnya itu lebih aman, atau misalnya kita bisa memproduksi dengan harga yang lebih murah ya. Itu quality improvement. Baik, sekarang kita masuk ke contoh quality improvement. Ini merupakan sambungan solder pada mikroelektronik. Nah, ini merupakan gambar chip. Jadi pada chip itu ada yang namanya substrat atau biasa kita sebut PCB. Kemudian ada silikon chip. Nah, yang menarik di sini adalah solder jointnya. Jadi kita akan pelajari seberapa pengaruh sih solder joint terhadap awet atau tidaknya chip ini. Jadi ternyata walaupun produksinya ini menggunakan mesin, tapi ternyata hasilnya itu beragam. Ini yang namanya fenomena random. Bentuknya itu bisa barrel, silinder, atau hourglass shape. Nah, selain ketika bentuk ini, bisa juga bentuknya itu seperti ini. Jadi ada extrusion. Jadi antara solder joint yang satu dan yang lainnya itu ada extrusion, kayak ada sambungan gitu. Nah, inilah yang biasa menyebabkan short circuit. Nah, selain dari perbedaan bentuk solder jointnya itu, hal lain yang mempengaruhi awet tidaknya microchip ini juga adalah seberapa tebal core layer dan nickel layernya. Jadi pada saat solder jointnya ini menyentuh atau mengenai substratnya, maka yang menentukan itu juga adalah seberapa tebal core layernya dan nickel layernya. Ini juga menentukan awet tidaknya dari microchip ini. Kemudian misalnya dari data-data ini, misalnya dari microchip yang diproduksi itu saya mengambil sampel 100. Ternyata dari 100 sampel yang saya uji itu misalnya 50-nya itu fail. Atau bisa juga misalnya dari keseluruhan dari sampelnya itu 50% berbentuk barrel, kemudian 50% berbentuk silinder. Nah, setelah diuji ternyata 25% itu fail. Nah, ini merupakan data-data statistik. Nah, angka-angka seperti ini akan membantu pada saat perusahaan ini akan membuat atau memproduksi microchip berikutnya. Ketika perusahaan ini akan memproduksi microchip yang baru. Itu merupakan contoh quality improvement. Semuanya dalam bentuk angka-angka dan juga diuji. Ada yang namanya pengujian life cycle. Pengujian life cycle ini, jadi chip ini akan diuji pada kondisi paling ekstrim. Misalnya chip ini ternyata akan digunakan atau dipakai pada komputer, pada CPU, maka akan diuji pada kondisi paling ekstrim. Misalnya pada kondisi yang paling panas, atau misalnya pada kondisi yang paling banyak debunya. Nah, ini cuma contoh ya. Jadi ini contoh dari quality improvement. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu konsep dasar. Ada yang namanya unit, population of unit.
kemudian variabel dan sampel. Nah, unit ini adalah suatu entitas, bisa berupa orang atau benda yang karakteristiknya hendak dipelajari. Kemudian sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dipilih. Variabel adalah karakteristik yang hendak dipelajari untuk setiap unitnya. Kemudian statistical population itu adalah set pengukuran yang mengacu pada unit dari keseluruhan populasi yang ingin dipelajari informasinya. Ini misalnya ya, contoh dari population, unit, dan variabel. Misalnya populationnya ini adalah semua siswa yang terdaftar di sekolah. Semua siswa yang terdaftar di sekolah, ini populationnya. Kemudian unitnya adalah student atau siswa. Dan variabel atau karakteristiknya itu misalnya GPA atau nilainya, number of credit, hours of work per week, kemudian major, jurusan, dan right or left handed. Ini adalah variabel. Kemudian yang kedua, all printed circuit board manufactured during a month. Jadi semua PCB yang diproduksi dalam 1 bulan, unitnya adalah board. Kemudian variabelnya itu adalah misalnya adalah type of defect atau jenis kerusakan, kemudian number of defect, dan location of defect atau lokasi kecacatan di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah all campus fast food restaurant. Unitnya di sini adalah restoran. Kemudian variabelnya adalah number of employees, seating capacity, hiring or not hiring. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya adalah all books in library. Unitnya adalah buku. Kemudian variabel yang akan diamati itu adalah replacement cost, frequency of checkout, dan report need. Ini merupakan contoh dari population, unit, dan variabel. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya, variable of interest, statistical population and sample. Ini transceivers provide wireless communication between electronic component of consumer product, especially transceiver of Bluetooth standard, addressing a need for a fast, low cost test of transceiver. Engineers develop test at the wafer level in one set of trials with 60 devices selected from different wafer lots. 49 device pass. Di sini kita tentukan population unitnya, kemudian variable of interest, statistical population, dan sampelnya. Population unitnya di sini ini transceiver of Bluetooth. Jadi population unitnya itu transceiver of Bluetooth. Nah, kemudian sampelnya nih, sampelnya adalah 60. Kemudian variable of interestnya, variable of interest di sini dikatakan bahwa dari 60 device yang diuji ada 49 device yang lolos. Berarti di sini variable of interestnya fail or pass, gagal dan lolos. Kemudian statistical populationnya berarti dari 60 sampel kita bisa tentukan yang mana yang fail dan mana yang pass. Misalnya transceiver yang pertama di sini fail, kemudian yang kedua misalnya lolos, yang ketiga misalnya lolos lagi. Jadi ketika kita jumlah keseluruhannya di sini ada 49 yang pas, berarti yang fail itu 60 kurang 49 ada 11 yang fail, 49 yang lolos.
Oke. Jadi identifikasi seperti ini penting karena dari data yang kita peroleh ini maka kita bisa menentukan metode statistika yang sesuai. Jadi kita bisa menghitung dengan metode statistika yang sesuai dan kita bisa mengambil kesimpulan dan keputusan untuk produksi atau manufacturing berikutnya. Saya kira pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.